没想到还能出现你这般优秀的年轻人。敢问前辈名讳？您专程寻我？Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilah gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita dikanjut di mana di episode sebelumnya diceritakan Tuan Su yang murka atas semua kegagalannya saat menghabisi reinkarnasi yang mulia. Kekalahan dalam pertempuran ini meskipun memalukan tidak dapat dibebankan kepada Yao Nantian dan dua rekannya. Mereka memang telah mengambil keputusan mundur, namun tindakan itu bukanlah bentuk kepengecutan, melainkan langkah strategis yang disandarkan pada kalkulasi kekuatan lawan. Sebab pada kenyataannya kekuatan yang mereka hadapi jauh melampaui batas yang mampu mereka tanggung. Tuan Su terdiam cukup lama. Ia merenung dalam hening, memikirkan segala kemungkinan yang telah terjadi dan bisa terjadi selanjutnya. Laporan dari Yao Nantian menegaskan bahwa reinkarnasi dari Yang Mulia memiliki kekuatan luar binasa dan di sekitarnya juga berkumpul banyak individu kuat. Salah satu yang paling mencolok di antara mereka adalah seorang wanita dari alam iblis keabadian kuno. Sosok yang oleh banyak orang disebut gila, namun tak diragukan lagi merupakan eksistensi yang sangat menakutkan. Keputusan mundur menjadi langkah bijak, terutama karena keberadaan wanita itu yang diyakini memiliki kekuatan sebanding bahkan mungkin melampaui Tuan Su sendiri. Nama Yu Beijing pun disebut sebagai figur yang harus diwaspadai. Jika wanita itu turun tangan, maka tidak ada harapan bagi mereka bertiga untuk bisa bertahan hidup. Mendengar nama itu, kemarahan yang semula membara dalam diri Tuan Su perlahan mereda. Ia tahu betul batas-batas kekuatan yang ia miliki. Menghadapi musuh seperti Yu Beijing, bahkan dirinya pun tidak memiliki keyakinan mutlak untuk bisa menang. Ia menyadari bahwa mundurnya pasukan bukan karena kelalaian, melainkan karena pertimbangan matang terhadap situasi yang benar-benar tidak menguntungkan. Meski demikian, ia juga tahu bahwa usaha ini tidak sepenuhnya sia-sia. Misi utama mereka memang bukan untuk menguji kekuatan Sensi dan Xiaoyan. Meski hasilnya menunjukkan bahwa menghabisi Xiaoyan di wilayah ini hampir mustahil, setidaknya mereka memperoleh gambaran jelas tentang kekuatan yang harus dihadapi. Dunia Sensi telah menunjukkan tekad untuk melindungi Xiaoyan dengan segenap kekuatan, dan siapapun yang berniat menghabisinya harus membayar harga yang amat mahal. Tuan Su pada saat ini kembali terdiam dan mengetukkan jarinya di singgasana. Pandangannya tajam, dipenuhi dengan perenungan mendalam. Ia menyadari bahwa jika Xiaoyan tidak dihabisi saat ini, saat ia masih dalam tahap pertumbuhan di tingkat kelima, maka setelah keluar dari Sensi, ancaman yang ia bawa akan jauh lebih besar. Selain itu, siapapun yang mencoba mencegatnya saat itu bisa saja menghadapi kemokatan. Perang yang mereka lancarkan kini telah melambat laju Tuan Su. Serangan ke wilayah Sensi tidak menunjukkan kemajuan yang begitu berarti. Pasukan dari Taixu yang sebelumnya berhasil menyusup kini telah dimusnahkan tanpa tersisa. Dengan kata lain, upaya mereka pada saat ini telah gagal total. Dalam diamnya, seberkas cahaya muncul di tangan Tuan Su. Sebuah giok kuno bersinar lembut di telapak tangannya, dan ini adalah benda yang jika dilihat oleh Xiaoyan pasti akan langsung dikenali. Giok itu benar-benar identik dengan apa yang dimiliki oleh Xiaoyan. Namun keberadaan giok tersebut bukan sekedar simbol atau artefak biasa. Giok itu memancarkan energi khas menghubungkan Tuan Su dengan ruang yang berada di luar realitas dunia biasa. Kesadarannya pun tenggelam dalam pusaran dimensi lain, dan pada saat itu terungkap bahwa alam dewa kekacauan bukanlah tempat eksklusif yang hanya bisa dicapai oleh Xiaoyan.
Ternyata siapapun yang memiliki kekuatan cukup besar dan mampu menyentuh aliran waktu dari berbagai dunia memiliki kesempatan untuk menembus dimensi itu. Namun setidaknya bagi Xiaoyan, tempat tersebut lebih menyerupai sebuah medan luas dan pertukaran dan konvergensi kekuatan dari seluruh dunia. Di sanalah berbagai kekuatan besar berkumpul menciptakan pertemuan-pertemuan yang mampu mempengaruhi keseimbangan tiap dunia. Dalam ruang tersebut, 9 platform batu melayang masing-masing dihuni oleh sosok berwarna biru yang kabur dan tidak dikenali. Suara mereka samar namun syarat akan tekanan. Platform tempat berdirinya Tuan Su berada di posisi pertama, ditandai dengan angka 1 yang bersinar lemah. Ia menyampaikan permintaan bantuan, menyatakan bahwa mereka telah mencapai kebuntuan dan tidak mampu menembus penghalang dunia sensi sendirian. Namun respons dari platform kedua datang dengan nada menyalahkan. Situasi dianggap tidak menguntungkan karena Tuan Su gagal melaksanakan bagian tanggung jawabnya. Jika penghalang dunia tidak bisa dibuka dari dalam, maka mustahil bagi kekuatan dari luar untuk turun tangan. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun mereka semua adalah bagian dari persekutuan kekuatan besar di alam dewa kekacauan, solidaritas mereka tetap dibatasi oleh kepentingan dan hasil. Untuk saat ini, kegagalan menembus sensi mulai menggoyahkan komitmen kolektif mereka. Di tengah alam dewa kekacauan, suara lembut dari Tuan Su menggema menyusup ke segala penjuru. Taixu telah mengabdikan diri mereka selama bertahun-tahun, berjuang tanpa henti untuk menembus penghalang dunia sensi. Namun upayanya belum juga membuahkan hasil. Kini ia menyadari bahwa kemenangan tidak akan tercapai hanya dengan usahanya sendiri. Ia membutuhkan dukungan dari para penguasa lain yang tersebar di 9 platform batu yang mengambang di antara kehampaan. Namun harapan dari Tuan Su ini pada saat ini disambut dengan keheningan. Tidak ada satupun suara yang menyambut seruannya kecuali satu yang akhirnya terdengar di platform batu ketiga. Penguasa di sana mengingatkan akan kesepakatan lama mereka. Taixu harus menjadi yang pertama menembus penghalang sensi, barulah mereka akan memperkuat pasukan. Tanpa keberhasilan itu, mereka tidak akan bergerak. Tuan Su seketika menggertakkan giginya saat menyadari bahwa tidak ada gunanya berargumen di sini. Tidak satupun dari mereka berniat melanggar perjanjian. Ia terlalu meremehkan kekuatan penghalang dunia sensi dan kini harus menanggung akibat dari keputusannya sendiri. Di tengah tekad yang membara, sosok biru dari Tuan Su pada akhirnya menghilang dari platformnya. Ia meninggalkan tempat itu tanpa mendapatkan dukungan dari yang lain. Sementara itu, 8 sosok lainnya masih bertahan dan tidak langsung pergi. Salah satu dari mereka mulai mengutarakan keraguannya. Jika Taixu saja tidak mampu menghancurkan penghalang, bagaimana mungkin mereka berharap bisa memenangkan perang melawan sensi? Kekuatan Taixu dinilai lebih lemah dari yang mereka perkirakan. Lebih buruk lagi, berita tentang kemunculan kembali reinkarnasi yang mulia membuat mereka gelisah. Sosok itu berkembang terlalu cepat dan jika Taixu gagal menembus penghalang dalam 10.000 tahun terakhir, maka dengan kembalinya reinkarnasi yang mulia, peluang kemenangan akan lenyap sepenuhnya. Perang ini tampak semakin suram dan mereka memutuskan untuk tetap mengamati, menahan diri dari tindakan gegabah. Mereka harus menjaga keberadaan mereka dari pantauan sensi. Setelah pertemuan selesai, satu persatu sosok biru itu menghilang dari platform, membubarkan diri ke dalam kehampaan. Tuan Su juga telah berada kembali di dunia nyata dengan menggenggam giok di tangannya. Ia mencurahkan kekuatan penuh untuk menghancurkannya, namun giok itu tetap utuh. Amarahnya pada saat ini benar-benar telah membuncah. Baginya, mereka yang menolak bertindak sebelum yakin menang hanyalah seorang pengecut. Ia telah mencapai titik tanpa jalan kembali dan panah telah dilesatkan pada busur. Pertempuran melawan sensi ini benar-benar tidak lagi bisa terhindarkan.
Di sisi lain, dunia Taixu pada saat ini juga semakin rapuh. Energi tidak lagi seimbang. Sumber daya mengering dan bahkan saat mereka berusaha menjarah dunia lain, kehancuran di dunia asal mereka tidak dapat lagi diperbaiki. Taixu berada di ambang keputusasaan dan Tuan Su sebagai pemimpin menanggung tekanan yang tak tertahankan. Kegagalan demi kegagalan benar-benar telah mengguncang kestabilan batinnya. Selain menghancurkan penghalang sensi, ia tahu bahwa masalah reinkarnasi yang mulia juga tidak bisa diabaikan. Jiwanya sendiri pernah dihancurkan dan upaya Yao Nantian bersama dengan 2 orang lainnya untuk mengatasinya telah berakhir dengan kegagalan. Kini ancaman baru muncul dari Xiaoyan, sosok yang kekuatannya berkembang pesat dan tak bisa diremehkan. Keadaan menjadi semakin mendesak, bahkan lebih mendesak jika dibandingkan dengan kehancuran penghalang itu sendiri. Namun Tuan Su juga menyadari bahaya besar yang mengintainya jika ia memaksa masuk ke wilayah sensi. Aturan dunia itu akan menindasnya dan ia bisa saja terperangkap dalam rencana Ratu Sensi. Inilah sebabnya Tuan Su tidak berani menyerbu sensi secara langsung, dan sekali ia masuk taruhannya adalah segalanya. Namun ia masih menyimpan secercah harapan pada saat ini. Jika saja mereka bisa menggerakkan seorang ahli di langkah ke-6 keabadian para dewa, maka peluang untuk menyingkirkan musuh itu akan meningkat drastis. Tapi hingga saat itu tiba, ia harus berjalan sendiri dalam badai yang mengancam untuk melumat segalanya. Tuan Su pada akhirnya kembali duduk diam di atas singgasana besi dengan jari-jarinya yang mengetuk-ngetuk lengan kursi logam itu dengan ritme lambat. Di dalam benaknya berkecamuk pergulatan besar, bukan tentang kekuatan melainkan keputusan. Ia tahu kekuatan tingkat ke-6 bukan sesuatu yang bisa dikendalikan dengan mudah. Sosoknya terlalu liar dan benar-benar terlalu berbahaya, maka ia memutuskan kekuatan seperti itu tidak akan ia gunakan, setidaknya untuk saat ini. Namun keinginan untuk melenyapkan Xiaoyan telah mencapai titik yang nyaris tak terbendung. Di balik tatapan dinginnya, ia merenung dalam diam dan bertanya-tanya siapa yang memiliki kemampuan dan kecerdikan cukup untuk mengakhiri ancaman ini. Sebuah nama akhirnya seketika melintas di dalam pikiran Tuan Su. Ia lanjut memerintahkan agar pangeran kedua segera dibawa menghadap. Pangeran itu yang sebelumnya menderita luka berat akibat serangan Sukian Tai kini telah pulih sepenuhnya. Ia datang ke aula utama dengan langkah mantap dan seorang segera menyiapkan kursi untuknya. Tuan Su seketika menyampaikan kondisinya, lalu menyampaikan apa yang menjadi kekhawatiran terdalamnya. Ia menjelaskan bahwa reinkarnasi yang mulia tidak lagi bisa dipecahkan dengan cara biasa. Kini ia berharap Su An-King sang pangeran dapat menawarkan solusi yang lebih cerdas dan taktis. Bagi Tuan Su, kekuatan mungkin tak selalu menjadi penentu, tetapi kecerdasan itulah senjata yang paling berbahaya dan Su An-King memilikinya. Su An-King pada saat ini tidak menjawab secara langsung mendengar apa yang dikatakan oleh Tuan Su. Ia mengangkat tangannya dan dari udara muncul papan catur kuno. Dengan tenang ia mulai menyusun bidak-bidak hitam dan putih di atas papan 4 sudut itu. Ini merupakan papan langka yang hanya digunakan dalam strategi tingkat tinggi. Gerakannya lambat namun mengandung makna yang mendalam. Menurutnya papan itu tampak seperti mengandung harapan. Namun sebenarnya seluruh susunan adalah jalan buntu yang terselubung. Bahkan dengan kehadiran seorang ahli langkah ke-6 pun peluang untuk menghabisi Xiaoyan tidak mencapai 10%. Perhitungannya menunjukkan bahwa sekalipun digabungkan dengan kekuatan Sukian Tai, tetap mustahil bagi mereka untuk menghabisi reinkarnasi Sang Yang Mulia secara langsung. Su An-King lalu mengungkapkan bahwa misi sebelumnya ke Sensi bukanlah kesalahan semata. Ia memang telah memperhitungkan bahwa reinkarnasi yang mulia akan terlalu sulit untuk disingkirkan. Justru target sesungguhnya dalam misi ini adalah Ratu Sensi.
Sang ratu adalah sosok yang diam-diam menjadi pemain catur sejati di balik layar. Semua skenario yang terjadi, termasuk situasi yang kini mereka hadapi, merupakan bagian dari rencana yang disusun oleh sang ratu. Jika Taiksu terus memaksa untuk menghabisi reinkarnasi itu, maka mereka semua akan terseret ke dalam permainan jebakan yang telah ia atur dengan cermat. Sambil menempatkan semua bidak-bidak putih yang tampak menjanjikan namun pada kenyataannya adalah harapan palsu, Suan King menunjukkan betapa bahayanya mengikuti langkah yang terburu-buru. Reinkarnasi yang mulia dengan kecepatan kultivasinya yang luar biasa dapat menembus ke puncak dalam kurun waktu 10.000 tahun. Jika itu terjadi, maka kejatuhan Taiksu bukanlah kemungkinan melainkan keniscayaan. Namun Suan King tidak sepenuhnya pesimistis. Ia pada saat ini juga menawarkan jalan alternatif. Ia menyarankan sebuah pendekatan yang lebih lembut namun jauh lebih menghancurkan. Tidak perlu membunuh reinkarnasi yang mulia di dalam pertempuran terbuka. Cukup arahkan semua langkah untuk menjebaknya ke dalam keputusasaan. Karena dalam permainan ini, kehancuran mental dan keruntuhan hati lebih mematikan daripada tebasan pedang. Suan King membeberkan informasi penting yang baru saja ia peroleh. Sebelum reinkarnasi yang mulia menuju ke alam iblis keabadian kuno, ia telah mengunjungi alam sejati Xuan Yin. Di sana ia memiliki keterikatan emosional dengan seorang permaisuri yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Namun kabarnya sang permaisuri pada saat ini telah tumbang. Dari sanalah strategi baru pada akhirnya muncul. Jika menghabisinya secara langsung terlalu riskan, maka hancurkan hati Xiaoyan, patahkan semangatnya, hentikan pertumbuhannya dari dalam tubuhnya sendiri. Dengan begitu, meski penghalang dunia berhasil dihancurkan, selama reinkarnasi itu gagal mencapai puncak kekuatannya, kemenangan tetap berada di pihak Taiksu. Suan King pada saat ini lanjut menyusun bidak-bidak terakhirnya. Papan catur itu kini penuh dan terlihat jelas bagaimana bidak putih telah terperangkap dalam skema bidak hitam. Pada akhirnya ia kalah bukan karena kekuatan melainkan karena strategi yang diciptakan oleh Suan King. Setiap makhluk memiliki celah, bahkan para dewa sekalipun. Suan King memahami hal ini dengan sangat jelas. Ia percaya bahwa selama seseorang dapat menemukan kekurangan dalam hati pihak lain, maka ia pun bisa menghancurkan cara berpikir serta prinsip yang dipegang oleh lawannya. Tuan Su yang mendengarkan penjelasan dari Suan King panjang lebar perlahan mulai memahami maksud dari rencana yang tengah disusun. Suan King sendiri baru saja kembali dari sensi. Tuan Su juga menyadari bahwa sang ratu telah menjaga reinkarnasi yang mulia dengan sangat ketat. Ia juga belum mampu mengungkapkan jalur kultivasi atau jalur dao yang dipraktikkan oleh reinkarnasi yang mulia. Selain itu, di sisi lain, sosok bernama Ye Beijing selalu berada di dekat sosok Xiaoyan. Suan King menyimpulkan bahwa pria itu memiliki kelemahan terhadap kecantikan. Karena itu, kemungkinan untuk mendekatinya dengan wanita cantik juga muncul. Namun, Suan King tahu bahwa tidak sembarangan wanita dapat menembus dinding pertahanan hati seorang seperti Xiaoyan. Sang ratu dan Ye Beijing saja, dua wanita yang pesona dan reputasinya luar binasa, nyatanya belum bisa menggoyahkan hati Xiaoyan. Justru keberadaan wanita cantik di sekeliling Xiaoyan juga telah menjadi hal yang terlalu biasa bagi Xiaoyan. Untuk benar-benar menembus pertahanannya diperlukan sosok wanita dengan daya tarik luar binasa dan pesona yang belum pernah ditemui sebelumnya. Sayangnya, siapakah wanita yang seperti itu dan Suan King belum bisa memastikan. Maka ia memutuskan bahwa jika suatu jalan tidak berhasil, maka berbagai kemungkinan perlu dicoba. Mendengar semua yang dijelaskan oleh Suan King, kerutan di dahi Tuan Su pada saat ini perlahan menghilang. Ia bukanlah orang bodoh, namun situasi yang membelit membuat pikiran sering kali tumpul. Terlalu banyak variabel telah mengaburkan pandangannya, seolah ia sedang berdiri di tengah kabut.
Namun kali ini peran Suan King berhasil mengikis kekhawatiran di dalam hatinya. Ia menawarkan solusi yang masuk akal dengan logika yang tertata rapi seperti permainan catur tingkat tinggi. Bagi mereka yang memiliki kebijaksanaan, bahkan langkah paling acak pun menyimpan makna tersembunyi. Meski Suan King dikenal enggan berlatih, kekuatan yang ia tunjukkan kali ini tidak dapat dipandang remeh. Sebagai bentuk pengakuan, Tuan Su menyatakan niatnya untuk menghukum dan menekan Sukian Taiyi. Selain itu, ia juga diketahui telah berupaya menjalin kolusi dengan Senshi. Mendengar hal itu, sorot mata Suan King pada akhirnya berubah tajam. Niat membunuh tampak jelas terpancar dari kedalaman mata Suan King. Dari sorot matanya sendiri, ayahnya sudah seperti lebih dari musuh. Sosoknya benar-benar sangat pantas disingkirkan demi stabilitas bagi Taiksu. Mendengar hal tersebut, Tuan Su pada saat ini memiliki pertimbangan lain. Baginya keberadaan Sukian Taiyi masih memiliki kegunaan tertentu. Dengan begitu, maka waktunya belum tiba untuk menghabisi pria itu. Ketika saatnya datang, keputusan itu akan dieksekusi segera tanpa ragu. Suan King pun hanya bisa menahan diri. Meskipun masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia pada saat ini memilih untuk tetap diam. Ia menghormati keputusan sang penguasa lalu berpamitan dengan sikap penuh hormat. Namun sebelum sempat berbalik dan pergi, langkahnya pada saat ini terhenti. Ada satu hal lagi yang pada saat ini perlu disampaikan oleh Suan King. Ia mengangkat kelapanya dan menyebut nama seorang wanita, yakni Suye. Ia adalah adik perempuannya yang merupakan putri ketiga dari Sukian Taiyi. Namun bagi Suan King tidak ada ikatan darah atau emosional terhadap gadis itu. Ia hanya sekedar pion lain dalam papan catur yang lebih besar yang pada saat ini sedang dimainkan. Suye telah tumbuh besar di Senshi dan kini tingkah lakunya terlihat mencurigakan. Suan King merasa gadis itu telah mengenal sang reinkarnasi yang mulia jauh sebelum semua ini terjadi. Jika benar begitu, maka ia bisa menjadi bidak penting untuk merusak keseimbangan dari dalam. Dengan cara yang khas, Suan King tidak pernah memaksa orang untuk mengikuti rencananya. Ia hanya menanamkan benih gagasan ke dalam pikiran Tuan Su dan membiarkan pria itu mengambil keputusan sendiri. Dengan begitu, Tuan Su akan merasa bahwa itu adalah rencananya sendiri, bukan hasil manipulasi Suan King. Setelah menyampaikan semua yang perlu dikatakan, Suan King pada akhirnya berpamitan untuk terakhir kalinya. Ia tidak perlu berkata lebih banyak dan semua sudah berjalan sesuai arah yang ia harapkan. Langkah berikutnya, Sukian Taiyi akan berurusan dengan konsekuensinya sendiri. Sementara itu, senyum samar perlahan menghiasi wajah Tuan Su saat sosok Suan King menghilang dari pandangannya. Keterkejutan yang sempat menyelimuti dirinya perlahan memudar digantikan oleh rasa puas yang mengendap dalam diam. Bukan pada nasihat yang diterima, melainkan pada kondisi mental dan kehancuran batin Suan King yang kini telah ia bentuk dengan tangannya sendiri. Bagi Tuan Su, apa yang dialami Suan King jauh lebih menyakitkan daripada sekedar kematian. Ia dihianati oleh semua orang, dihantui oleh darah saudara-saudarinya sendiri yang tertumpah karena tangannya sendiri. Ia benar-benar dibelenggu oleh rasa bersalah yang tak terhapuskan. Ini adalah penderitaan yang 100 bahkan 1000 kali lebih dalam dari kematian, dan ia telah dengan cermat merancang semuanya. Ia tidak lagi mengejar kemenangan atau kekalahan dalam arti sempit. Baginya saat Sukian Taiyi dan anak-anaknya saling membinasakan, saat ikatan darah terputus oleh kebencian dan kesalahpahaman, maka hari itulah dirinya akan menapaki puncak baru dari kekuatannya. Ia telah melihat potensi pertarungan klimaks antara ayah dan anak, yakni Sukian Taiyi Suan King dengan Suye. Jika keduanya saling berhadapan dalam pertarungan hidup dan mati dan keduanya musnah dalam pertempuran itu, maka skenario sempurnanya akan menjadi kenyataan. Hanya membayangkannya saja sudah membuat tubuh dari Tuan Su gemetar dalam kenikmatan.
Kepuasannya mencapai puncak hingga tubuhnya bergetar dan senyum puas tidak bisa disembunyikan lagi. Ia terdiam sejenak membiarkan perasaan itu meresap dalam-dalam sebelum akhirnya tubuhnya jatuh lemas di singgasana besi. Butuh waktu lama baginya untuk memulihkan diri dari letupan emosi yang begitu kuat. Namun akhirnya ia kembali tenang dan menetapkan keputusan. Seperti rencana yang telah dibisikkan kepadanya sebelumnya, reinkarnasi yang mulia tidak boleh dibunuh. Namun kekuatannya harus dicegah untuk tumbuh, dan itu adalah bagian penting dari rancangan besar yang sedang ia jalankan. Sementara itu di sisi lain dunia sensi, tepatnya di area kehampaan Laut Selatan, Xiaoyan pada saat ini tengah duduk bersila dalam diam. Keheningan menyelimuti tubuh kapal dewa kuno yang kini ia kendalikan. Perlahan kekuatan jiwanya mulai pulih meski belum mencapai kondisi sempurna. Ia menyadari bahwa waktu tidak memihaknya dan tanpa menunggu pemulihan total, ia membuka celah dimensi berupa lubang hitam yang langsung terhubung ke wilayah misterius di kehampaan itu. Kapal dewa kuno pun melesat masuk ke dalamnya, langsung muncul di ruang sunyi dalam kehampaan tersebut. Tidak ada bintang yang bersinar, tidak ada dunia yang tampak, dan semuanya benar-benar lenyap. Mereka bukan tidak pernah ada, tetapi karena sesuatu yang telah menghapus jejak mereka. Di balik kehampaan itu, sesekali terlihat kilatan api seperti sisa-sisa dari sesuatu yang pernah menyala dengan dahsyat. Xiaoyan segera menyadari betapa berbahaya tempat itu. Krisis yang ia rasakan tidak kalah hebat dari area misterius tempat jiwa Gua Fate berada. Ia tahu membawa kapal dewa kuno ke tempat ini hanya akan menambah resiko yang tidak perlu. Kali ini Xiaoyan tampaknya harus kembali bertindak sendirian. Kapal dewa kuno pun kembali dikembalikan ke tempat asalnya dan Xiaoyan bersiap menyusuri kehampaan selatan demi satu tujuan penting. Xiaoyan harus merebut api yang sangat kuat dan langka di tempat ini. Api itu menyimpan potensi besar, namun hanya bisa diraih oleh mereka yang memiliki afinitas yang sangat tinggi terhadap elemen tersebut. Tanpa hal itu, tempat ini akan menjadi kuburan bagi siapapun yang datang dengan ceroboh. Meski tubuhnya masih lemah akibat kekuatan jiwanya yang belum sepenuhnya pulih, Xiaoyan pada saat ini tetap melangkah dengan penuh tekad. Xiaoyan tahu bahwa formasi teleportasi yang telah disiapkan oleh alam dewa kuno akan membantunya kembali setelah urusannya selesai. Keputusan telah diambil dan jalan di depannya tidak lagi bisa dihindari. Sementara itu, Long Yi yang menyaksikan kepergian ayahnya merasa tidak berdaya. Meski kekuatannya telah berkembang pesat, ia tetap belum mampu memberikan bantuan berarti. Namun di balik perasaan bingung dan kecewa itu, tumbuh tekad baru di dalam dirinya. Ayahnya telah menapaki jalan takdir dan suatu saat nanti kekuatannya pasti akan dibutuhkan. Bagi Xiaoyan, pertempuran kali ini bukanlah melawan musuh, melainkan menjemput peluang besar. Untuk hal itu, maka Xiaoyan pada saat ini tidak boleh lagi ragu. Jalannya sebagai penguasa api belum berakhir dan dapat dikatakan baru dimulai.